Inilah yang menjadi keyakinan iman kami bahwa waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Dan itu yang kami imani sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, saatnya kami buka hati dan hidup kami buat apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Bapa, sehingga kami mengerti betul bagaimana kami harus bersikap seturut dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi, Tuhan berkati. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan ya. Saya menyapa dulu pada kesempatan pagi hari ini. Shalom, selamat pagi buat Ibu Natali ya. Begitupun juga shalom, selamat pagi buat Ibu Neni. Shalom, selamat pagi buat Ibu Rini ya. Shalom, selamat pagi buat Ibu Hana maupun juga shalom, selamat pagi buat Bapak Iwan Hasan ya. Shalom buat Ibu Maria, selamat pagi ya. Salam dari Kamboja ya. Salam juga dari Indonesia. Puji Tuhan. Begitupun juga dengan Ibu Dina Abigail. Shalom, selamat pagi. Dan juga hamba-hambanya Pak Reso, selamat pagi. Shalom Pak. Dan juga Pak Ong, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Begitupun juga dengan Ibu Lydia Agnes, shalom, selamat pagi ya. Lalu juga dengan ini cucu saya, Elis Maidar ya, Elis Maidar Xiaoming ya, shalom, selamat pagi. Dan juga shalom, selamat pagi buat Ibu Maria Wijati ya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi juga buat setiap Bapak Ibu Saudara yang saat ini bersama berada di dalam doa pagi hari ini ya. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur dalam anugerah Tuhan, kita bersyukur dalam kasih sayang Tuhan ya. Sekali lagi terima kasih buat doa-doa Bapak Ibu Saudara yang ada, sehingga kita masih boleh ada bersama sebagaimana pagi hari ini di dalam kasih anugerah Tuhan, haleluya. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan belajar ya dalam firman Allah untuk mendorong, mengingatkan, menguatkan dalam kehidupan kita sebagai manusia adanya, bagaimana kita harus belajar dalam Alkitab sebagaimana yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-6 kita mau melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang dituliskan ya dalam Amsal pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Haleluya. Ayat Alkitab mengajarkan kepada kita, dikatakan apa? Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya atau perilakunya dan jadilah bijak ya. Jadi di sini dikatakan bahwa orang yang bijak itu bisa belajar dari apa saja, salah satunya dari semut. Nah, ini yang akan kita pelajari ya dalam kesempatan pagi hari ini sebelum Bapak Ibu Saudara memasuki kegiatan dan juga aktivitas sepanjang hari ini ya. Bantu doa juga dalam kesempatan Rabu nanti saya akan sudah mulai dengan program yaitu Anda bertanya Alkitab ngejawab ya. Tidak mana kalau mengalami kuasa-kuasa kegelapan. Nah, ini akan saya bahas panjang lebar, termasuk di dalamnya salah satunya adalah serangan COVID-19 ini ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, karena saya mendapatkan sesuatu dalam renungan saya bersama dengan Tuhan ya. Dalam kesempatan itu maka saya melihat ada sesuatu yang menjadi spirit, ada sesuatu yang menjadi ditungganginya apa yang menjadi sakit penyakit ini ya dengan kuasa kegelapan. Nah, ini hal yang akan saya bahas secara lebih dalam tentunya nanti ya.
dalam kesempatan hari Rabu nanti, Rabu jam 7 malam saya akan coba membahas itu ya. Dan tentunya saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan setan ya. Kenapa ada yang namanya iblis, apa yang namanya disebut dengan roh-roh jahat. Berarti ini tidak menunjuk kepada iblis si ular tua itu, tapi ini menunjuk kepada roh-roh jahat yang banyak ya, dan juga kepada setan-setan ya. Itu semua Alkitab yang menjawabnya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Salah satunya adalah bahwa yang menjadi serangan setan adalah memberikan roh kelemahan ya. Saya akan jelaskan, dalam diri kita ini ada yang namanya roh, ada yang namanya jiwa dan tubuh ya. Dalam penjelasan itu nanti saya akan jelaskan. Nah, roh itu adalah sifatnya abadi ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi abadi dalam neraka kekal atau dalam surga kekal ya. Nah, itu nanti kita akan melihat apa yang menjadi kaitannya dengan keadaan kesehatan ya. Saya jujur saja dalam peristiwa di mana saya mengalami hal ini, lalu saya doa dengan tentu obat-obat saya makan, tetapi saya tidak lagi terfokus kepada hal tersebut. Saya doa, saya patahkan segala spirit-spirit yang memberi kelemahan kepada tubuh kita secara fisik ya. Nah, ini perlu dijelaskan supaya Bapak Ibu Saudara jangan kalah. Kenapa? Karena dalam prinsipnya, karena Alkitab berkata, dikatakan bahwa roh itu penurut, daging itu lemah. Jadi apa yang menjadi kelemahan daging itu akan diikuti oleh roh. Nah, tetapi kalau daging kita, tubuh kita sehat, semangat kita kuat ya, maka roh kita akan ikut gitu loh. Nah, ini penjelasan yang tentunya akan lebih jauh dan lebih dalam akan saya kupas ya dalam kesempatan hari Rabu, di mana dalam program yang baru pada pukul 7 malam ya Bapak Ibu Saudara, yaitu saya bilang Abang Jago. Abang Jago itu singkatan dari Alkitab Anda bertanya, Alkitab ngejawab ya. Jika Anda mengalami kuasa gelap okultisme. Nah, di situ saya akan membahas dan mengupas banyak hal yang berangkat dari Alkitab ya. Nanti di situ ada ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa sesungguhnya apa yang dialami dalam kelemahan seseorang, penyakit dalam tubuh seseorang, itu adalah campur tangan setan juga di dalamnya, sebagai spirit, sebagai roh yang membawa kelemahan ya. Nah, ini yang harus dipahami dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan hari Rabu nanti saya akan mulai ya, bantu doa. Dalam kesempatan hari Rabu nanti saya akan mulai dengan program tersebut jam 7 malam ya Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya ya. Baik, kita masuk kepada apa yang menjadi pembahasan kita pagi hari ini. Sebelum Bapak Ibu Saudara masuk kepada kegiatan dan aktivitas Bapak Ibu Saudara yang ada ya. Dikatakan bahwa orang bijak itu harus belajar dari semut. Dalam bahasa Ibrani dikatakan semut itu adalah nemalah ya. Jadi itu adalah ekor serangga kecil ya, yang dijadikan sebagai simbol produktivitas ya, yang sikapnya tidak mudah menyerah. Nah, ini adalah hal yang unik untuk kita pelajari. Kenapa? Karena Alkitab yang berkata bahwa sesungguhnya belajarlah dari semut ya. Nah, walaupun semut tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan secara ilmu pengetahuan ya berkaitan dengan semut itu sendiri. Jadi yang memiliki sayap itu adalah semut jantan dan ratu semut. Sementara semut wanita itu tidak punya sayap. Dan yang bekerja keras itu adalah semut wanita ya. Jadi bukan pria ya. Ini bukan hanya sebagai pengetahuan ya, tetapi juga jangan ditiru lalu laki-laki pemalas gitu kan. Nah, makanya dikatakan belajar dari semut. Nah, ada hal-hal penting yang bisa kita pelajari dari seekor semut. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab berkata bahwa belajarlah dari semut. Dikatakan demikian ya, hai pemalas. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, semut itu tidak pernah menyerah. Coba kita lihat apa yang menghalangi semut. Dia pasti akan mencoba untuk mencari jalan menuju kepada apa yang dia tuju. Entah itu dia dari sebelah sisi kanan, entah itu dia dari sebelah sisi kiri, ataupun dia akan mencoba untuk mendakinya dan melewati rintangan tersebut. Nah, inilah pelajaran pertama dalam kehidupan kita ya. Karena kalau kita mengacu kepada 1 Korintus pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-13,
Alkitab berkata demikian dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, dikatakan jelas bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Perhatikan di sini yang dikatakan tidak, bukan tidak melebihi kekuatanmu sebagai orang Kristen, no, tetapi sebagai manusia. Artinya Allah adalah Allah yang adil. Dia memberikan pencobaan kepada semua orang. Apalagi kita sebagai orang percaya harusnya lebih bisa, harusnya lebih mampu, harusnya lebih dapat melakukan apa yang menjadi pencobaan itu atau melewati pencobaan itu secara baik, ya. Dikatakan sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Inilah yang menjadi persoalan dalam kehidupan seseorang. Alkitab berkata, belajarlah dari semut. Pelajaran pertama dari semut yang bisa kita pelajari, bahwa semut tidak pernah menyerah untuk rintangan apapun, untuk halangan apapun yang ada di depannya. Ini hal yang harus kita mulai juga pelajari sebagai satu bentuk di mana kita harusnya malu. Kalau kita sebagai manusia yang diperlengkapi dengan akal budi, dengan kemampuan spiritual, di mana kita percaya kepada Allah yang besar, tetapi kita kalah dengan tantangan yang ada. Nah, itu sebabnya di mana dalam kesempatan Thomas Alva Edison berkata begini, ya, dia bilang begini. Banyak kegagalan dalam hidup manusia karena mereka tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Ini yang menjadi masalahnya. Ada banyak orang gagal mencapai tujuan dari apa yang menjadi rencana-rancangan Allah atas hidupnya. Kenapa? Karena mereka sudah tinggal sedikit lagi mencapai keberhasilan, mereka menyerah. Ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan, baik dalam rumah tangga, baik dalam usaha, baik dalam dagang, maupun dalam pekerjaan, bahkan dalam segala aspek hidup lainnya. Ada banyak orang mudah menyerah. Ada banyak orang kalah dengan apa yang menjadi tantangan dalam kehidupannya. Itu yang saya bilang, saya tidak mau kalah dengan COVID yang ada ini. Saya bangkit, saya tengking dalam nama Yesus. Saya ambil minyak urapan, selain saya minum obat yang ada. Saya bilang enggak, ini adalah spirit kelemahan. Ini adalah spirit yang akan membuat saya akan semakin terjerembab dalam kelemahan, ketakutan, kekhawatiran. Saya bangkit, saya bilang enggak. Saya tolak dalam nama Yesus. Saya sehat. Saya perkatakan perkataan yang membangun hidup saya. Saya sudah ditebus dengan darah Yesus. Saya sudah dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Maka sakit penyakit tidak punya kuasa atas hidup saya. Saya bangkitkan setiap pagi, setiap hari, bahkan setiap saat saya ketika mengalami sesak. Saya bilang tidak. Saya sehat, saya sehat, saya sehat dalam nama Yesus. Saya tolak itu semua. Puji Tuhan. Seperti itu yang saya alami. Sebagaimana yang Bapak Ibu Saudara lihat dalam kondisi saya pagi hari ini, ya. Nah, ini yang saya mau katakan. Apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita, jangan menyerah. Bangkit, hadapi. Kenapa? Karena sebagaimana semut, di depan sana dia punya target, di depan sana dia punya tujuan. Maka pada saat halangan menghalangi jalannya, dia mencoba mencari dari sisi kanan kah, dari sisi kiri kah, dari atas kah, dari dia mendaki kah, melewati halangan dan rintangan tersebut. Haleluya. Ini yang harus kita bangun, belajar dari semut. Tidak mudah menyerah. Haleluya. Yang kedua selanjutnya, apa yang bisa kita lihat dalam ayat yang ke-8 dalam Amsal pasal yang ke-6 ini? Ada hal yang luar biasa yang menjadi pelajaran penting. Dikatakan demikian. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Apa yang bisa kita dapat dalam pelajaran ini? Yang kedua, semut selalu berpikir progresif. Semut selalu berpikir produktif. Semut selalu mempersiapkan apa yang harus dia siapkan di depan sana. Ini juga yang harusnya kita miliki dalam kehidupan kita. Makanya di wall Facebook saya katakan, bagaimana kita mau melewati tahun 2021 ini kalau di awal saja kita sudah menyerah? Bagaimana kita mau sampai di pertengahan 2021, bahkan melampaui tahun 2021 ini untuk mencapai tahun-tahun ke depan, kalau di awal saja kita sudah menyerah? Semut tidak demikian. Dia memiliki persiapan.
Dia memikirkan di musim panas, dia memikirkan musim dingin. Nah, ada banyak kita seringkali terjebak dengan keadaan di mana kita nyaman-nyaman saja, tapi kita tidak prepare untuk apabila terjadi sesuatu keadaan di masa depan. Hal inilah yang harusnya kita miliki dalam kehidupan kita. Haleluya. Yaitu apa? Belajar dari semut. Semut selalu memikirkan musim dingin di saat musim panas. Jadi artinya apa? Artinya dalam kehidupan kita, mari kita mempersiapkan diri kita untuk hal-hal ke depan yang lebih besar, yang lebih baik. Sebagai seorang orang muda, berpikir bagaimana nanti ke depan sana saya punya rumah tangga. Sebagai seorang yang memiliki anak, berpikir bagaimana nanti anak kita di depan sana menjadi sukses dan berhasil. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita berpikir bagaimana ada banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, diselamatkan. Sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pedagang, semua kita harus memiliki sikap yang optimis. Ini penting. Karena apa yang dibangun oleh setan dengan keadaan pandemi COVID-19 ini mencoba melemahkan iman setiap anak-anak Tuhan. Sehingga yang ada kita hanya mendengar berita-berita yang ada. Saya katakan selalu seperti kemarin. Pagi ini pun juga demikian. Saya buka sebentar Facebook saya. Dan saya lihat-lihat, saya scroll. Lalu mulai ada tulisan, selamat jalan mama, selamat jalan. Aduh, ya kan? Kalau kita cuma baca-baca hal seperti itu, kita akan dikukung dengan ikatan ketakutan. Kita akan diintervensi dengan ketakutan yang ada. Saya mau katakan, setiap hidup akan mengalami kematian. Tetapi selagi kita hidup, jangan kita berpikir-pikir tentang kematian. Kenapa? Karena kematian itu adalah haknya Tuhan. Saya selalu bilang dalam hidup saya, kematian itu saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena itu bukan hak saya, itu haknya Tuhan. Tetapi adalah hal yang saya takutkan. Kalau saya hidup, saya tidak produktif. Kalau saya hidup, saya tidak memuliakan Allah. Kalau saya hidup, saya tidak melayani Allah. Itu sebabnya dalam kesakitan yang ada yang saya alami, saya berpikir bagaimana saya harus melayani, saya harus melayani. Dengan kesempatan yang tinggal beberapa waktu lagi dalam hidup setiap kita sebagai orang percaya. Saya selalu bilang bahwa saya tahu umur saya sampai berapa lama. Karena itu yang Alkitabiah. Bahwa kesusahan saya cukuplah untuk hari ini. Kesusahan besok ada lagi. Artinya apa? Saya tahu hidup saya cuma ada sampai hari ini. Besok adalah hal yang lain. Itu sebabnya ada banyak orang ketakutan dengan nanti besok bagaimana. No, jangan kau takut. Justru engkau harus membangun dalam imanmu bahwa di kesempatan hidup yang Tuhan percayakan, saya harus mempersiapkan hidup saya bukan hanya di masa sekarang tapi di masa yang akan datang. Tetapi dengan kesadaran bahwa saya harus produktif pada hari ini. Haleluya. Ini penting Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Karena spirit yang dibangun oleh dunia ini, spirit yang ditunggangi oleh setan, melemahkan, membuat setiap iman anak-anak Tuhan itu seolah-olah terkukung dengan ketakutan, terkukung dengan kekhawatiran, terkukung dengan kecemasan. Apalagi ditambah dengan ramalan-ramalan setan yang mengatakan akan terjadi kekacauan dan sebagainya. Tolak dalam nama Yesus. Kita tidak boleh demikian. Kita tidak boleh terbawa arus yang ada. Itu sebabnya Alkitab berkata pagi hari ini, belajar dari semut. Belajar dari semut, optimis, ya. Makanya kita belajar di sini. Bagaimana ketika musim panas dikatakan semut, ya, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi musim dingin. Tetapi tidak dengan binatang lain, ya. Ketika musim panas mereka menikmati semua kehangatan sinar matahari dan sebagainya, ya. Namun pada kesempatan musim dingin mereka akhirnya mengalami yang namanya kematian. Kenapa? Karena tidak prepare, tidak mempersiapkan dirinya. Haleluya. Nah itu sebabnya ada pepatah kuno mengatakan demikian. Lakukanlah, bergeraklah, jadikanlah kenyataan. Karena tidak ada seorang yang dengan duduk akan mencapai sukses. Ingat ini, ya. Tidak ada seorang yang hanya berdiam-diam berpangku tangan, dia akan mencapai sukses. Tetapi yang harus dilakukan adalah lakukanlah, bergeraklah, jadikanlah kenyataan. Haleluya. Amin. Ini penting supaya setiap kita tidak hanya berpikir tentang kapan saya kena COVID, kapan saya mengalami kekurangan ekonomi, mengalami hal-hal yang menakutkan, kematian dan sebagainya. Stop dengan hal tersebut. Kita bangkit, ya. Belajar dari semut, ya.
Bagaimana semut? Yang pertama, dia tidak pernah menyerah, ya. Dia menghadapi segala rintangan dan tantangan. Yang kedua, semut selalu memikirkan ke depan, musim dingin di saat musim panas, ya, dengan persiapan-persiapan yang ada. Yang ketiga selanjutnya yang bisa kita pelajari, ya, yaitu bahwa semut itu memiliki penciuman yang tajam. Makanya kan ada istilah bilang begini, ada gula, ada semut. Ini adalah hal yang mengingatkan kepada setiap kita bahwa semut itu memiliki penciuman yang tajam berkaitan dengan istilah yang ada. Ada gula, ada semut. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kalau kita mau mengambil korelasi ataupun juga hubungannya dengan kita, buat saya sederhana kok. Yaitu ambil setiap kesempatan yang ada. Ya. Saya sempat singgung kemarin bahwa saya sempat melihat share videonya daripada Bob Sadino almarhum, ya. Dia bilang begini, orang bodoh itu, ya, orang bodoh itu selalu berpikir untuk apa yang bisa dia lakukan hari ini atau apa yang bisa dia makan hari ini. Tetapi orang pintar itu selalu berpikir untuk bagaimana dia nanti ke depan, apa yang harus dia lakukan ke depan, dan sebagainya. Walaupun itu tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Saya ulangi. Ya. Orang bodoh, kata Bob Sadino, ya, dia bilang begini, orang bodoh itu, dia selalu berpikir apa yang dia bisa kerjakan hari ini, apa yang bisa dia makan hari ini. Udah sampai seperti itu. Ya, dan dia lakukan itu, dan dia dapatkan itu. Tapi orang pintar selalu berpikirnya begini, nanti apa yang saya dapatkan, ya, nanti saya akan buat ini, buat itu, dan sebagainya. Dia tidak pernah berpikir yang kecil, tapi dia berpikir yang besar, yang artinya itu tidak pernah dia dapatkan kalau dia tidak mulai starting dari yang kecil. Itulah dia yang dikatakan. Jadi banyak kita kan seperti itu. Kita selalu mencari-cari kesempatan, padahal kesempatan pasti Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Jadi kalau dalam mitos dewa-dewa Yunani, dewa kesempatan itu diibaratkan, Bapak Ibu Saudara, itu seperti seorang yang kepala belakangnya ini botak, ya, licin, dan dia punya rambut itu di depan. Dia punya rambut itu cuma ada di depan, gitu loh. Nah, jadi ketika dewa kesempatan ini lewat, ini menurut mitos Yunani, ya, mitologi Yunani, ya, berkaitan dengan dewa kesempatan. Jadi kalau dia lewat, terus kita mau tangkap kesempatan ini dari belakang, itu nggak pernah bisa. Kenapa? Karena dia pelontos di belakang, licin. Jadi nggak ada yang bisa ditangkap. Jadi kesempatan itu selalu ditangkap di depan, karena dia ada jambulnya. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah hal yang harus kita mulai pahami. Makanya dalam hidup saya nggak pernah minta kesempatan sama Tuhan. Kenapa? Karena dalam hidup kita sebagai orang percaya, pasti Tuhan memberikan kesempatan untuk bagaimana kita menangkapnya, untuk bagaimana kita mengelolanya. Nah, persoalannya dalam hidup seseorang, ketika dia meminta kesempatan, tetapi dia tidak memiliki kesiapan. Itu sebabnya saya selalu minta kesiapan, karena saya tahu kesempatan pasti akan diberikan Tuhan. Kesempatan apa saja, termasuk kesempatan di saat kita hidup pada pagi hari ini, ya. Maka saya mengambil kesempatan yang ada dengan hidup saya ini, yaitu dengan kesiapan melayani setiap Bapak Ibu Saudara melalui pelayanan firman Tuhan ini. Apapun yang menjadi kesempatan yang Tuhan berikan, lakukanlah dalam kesiapan. Jadi jangan lagi minta kepada Tuhan, minta kesempatan, tetapi belajar memiliki seperti semut, memiliki kepekaan, memiliki penciuman yang tajam. Di mana ada gula, di situ ada semut. Artinya bahwa dalam hidup kita sebagai orang percaya harus belajar melihat setiap kesempatan yang ada, melihat setiap kesempatan yang ada untuk kita gunakan secara baik, untuk kita lakukan secara benar. Haleluya. Inilah pelajaran yang bisa kita pelajari dalam kehidupan semut, ya. Sehingga setiap kita harus mulai melakukan apa yang harus kita lakukan, ya. Bapak Ibu Saudara ingat nggak dulu kalau di sekolah, ya, kalau di sekolah gini,
Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalaminya ataupun juga tidak mengalaminya, tetapi itu yang sering. Ya, jadi kalau itu biasanya ketika kita nih kumpul di kelas, pelajaran belum dimulai, maka setelah dilihat kita sudah oke, maka ketua kelas akan lapor kepada ke kantor sekolah, ya. Dalam hal ini menyampaikan kepada guru, Pak Guru, murid-murid sudah siap. Oke, sebentar guru akan datang. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada istilah yang mengatakan kalau murid sudah siap, maka guru akan datang. Nah, ya. Jadi itu adalah pepatah kuno. Artinya kalau kita melakukan persiapan sebaik-baiknya, maka kesempatan akan datang dalam kehidupan kita. Jadi ini penting supaya jangan kita hanya minta-minta kesempatan, persiapkan diri kita. Kalau kita sudah mempersiapkan diri kita, maka kesempatan itu pasti akan diizinkan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Apa kesiapan kita? Banyak ibu-ibu dalam kesiapannya mampu untuk mengelola masakan, ya. Dalam kesiapan lainnya mampu untuk mengerjakan hal-hal apa. Nah, maka dalam kesiapan tersebut Tuhan akan izinkan kesempatan terjadi atas kehidupanmu. Haleluya. Inilah hal ketiga yang bisa kita pelajari dalam kehidupan semut, ya. Nah, lalu dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Dalam Amsal pasal 30 pada ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Amsal 30 ayat 25. Kembali saya baca. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Haleluya. Ingat, semut itu tidak pernah berdiskusi kepada semut yang lainnya untuk mengatakan, apakah ini sudah cukup? No, dia tetap kerja. Dia tetap kerja, mengumpulkan saja. Tidak pernah ada kita temui semut yang satu lalu mengangkat bendera dan berkata, "Hei, udah penuh, udah nggak usah bawa lagi makanan." No. Itulah dia semut, ya. Dia tetap mengumpulkan seberapa banyak yang bisa dia kumpulkan, seberapa mampu yang bisa dia kumpulkan, seberapa mampu yang bisa dia lakukan. Dia lakukan. Nah, sama dalam hidup kita pun demikian, belajar dari semut. Jadi jangan kasih kesempatan, karena konteksnya dalam Amsal 6, hai pemalas, dikatakan demikian, ya, belajar dari semut. Artinya apa? Selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, terus belajar, terus lakukan. Ini yang harus kita mulai dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kesempatan kemudian, dalam peristiwa-peristiwa besar apapun yang akan menjadi fenomenal atas dunia ini, kita tidak takut. Kenapa? Karena kita sudah prepare. Karena kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Sebagaimana semut, pada waktu musim panas, dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Karena dia tahu akan ada masanya musim dingin, di mana tidak mungkin lagi ia untuk mengumpulkan apa yang menjadi makanannya di musim dingin, karena itu akan membunuh dirinya. Di saat itulah ia ada di kandangnya atau di sarangnya untuk menikmati apa yang sudah dia kumpulkan pada musim panas. Sama dalam hidup ini pun demikian. Kalau kita prepare dengan apa yang menjadi persiapan hidup kita, termasuk di dalamnya sudah sampai sejauh mana kita melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, ya. Kita nggak bisa bilang bahwa saya sudah cukup baik, saya sudah pantas untuk masuk surga. No, ya. Dalam iman percaya kita dalam Tuhan Yesus Kristus, betul kita diselamatkan. Tetapi dalam hal kebaikan tidak ada batasnya, ya. Upayakan terus seperti itu. Semua lakukan sebanyak-banyaknya, seolah-olah kita sedang mengumpulkan sesuatu di masa yang akan datang. Inilah pelajaran penting untuk kita dapat mengerti bahwa dalam hidup ini kita tidak boleh statis ataupun stagnan, ya, berhenti diam dalam hal berbuat kebaikan yang ada. Terus bergerak. Lakukanlah kasih, lakukanlah hal-hal apapun yang bisa kita lakukan selama
masih ada nafas hidup yang Tuhan berikan. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam kesempatan pagi hari ini, biarlah kita juga belajar dari semut sebagai hal yang berikutnya, ya. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan semut? Itu sebabnya Tuhan berkata belajar dari semut. Kenapa? Karena semut tidak pernah individual. Semut selalu berkelompok. Ini pun juga perlu untuk kita miliki dalam kehidupan kita, ya. Karena di saat kita ada dalam persekutuan, di saat kita ada di dalam kebersamaan, maka disitulah kita saling menguatkan, kita saling menasehati, kita saling menopang satu dengan yang lain. Dalam kekristenan tidak ada yang namanya Superman, ya. Itu sebabnya dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, juga saya sarankan, dalam episode sebelumnya saya sudah sarankan, miliki mentor. Saya memiliki mentor, Pak Pendeta Gilbert Lumendo, ya. Dalam setiap kesempatan-kesempatan di mana saya akan ada bertanya, akan ada hal-hal yang saya sampaikan dan sebagainya. Karena itu penting dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita tidak bisa menjadi Superman, ya. Kita harus menjadi super team dalam kekristenan. Karena Alkitab berkata juga bahwa kita digambarkan seperti domba. Domba tidak pernah sendirian. Saya sudah sampaikan dalam episode sebelumnya, ya. Nah, hal ini pun juga harusnya menjadi pelajaran penting dalam kesempatan pagi hari ini. Belajar dari semut. Semut hidupnya berkelompok. Dia tidak memiliki keberadaan sebagai individual, ya. Dia tidak menjadi show off dalam kesendirian, tetapi dia memiliki kelompok. Dia memiliki persekutuan yang ada. Hal ini untuk menegaskan dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial, di mana kita tidak boleh terisolasi, ya. Kita tidak akan mungkin mengalami kebahagiaan apabila kita sendirian, karena sifat dasar kita adalah bersosial, bermasyarakat. Itu sebabnya dalam kesempatan ini, ya, tetapi jangan salah mengerti. Kalau kita sedang ada dalam keadaan COVID seperti saya pagi ini kan, saya harus menjaga social distancing, ya, dengan keluarga saya. Saya tidak keluar-keluar, ya. Dari rumah saya tidak keluar-keluar sudah berapa hari. Agak bete, iya agak bete, tetapi saya bawa untuk berdoa, saya bawa untuk bersekutu dengan Tuhan, saya bawa untuk bersama dengan Tuhan, yang membuat saya akhirnya bersyukur. Banyak hal yang Tuhan berikan dalam pencerahan-pencerahan firman Allah yang saya renungkan dalam keseharian saya. Akhirnya saya mengerti ada banyak hal-hal yang saat ini sedang setan kerjakan, ya. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, jangan lupa hari Rabu nanti, ya, tanggal 20 saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kuasa kegelapan, ya. Nanti juga saya akan coba untuk menampilkan orang-orang yang pernah saya layani dalam pelepasan, apa yang terjadi dalam kehidupannya, hal apa, masalah apa, dan sebagainya, ya. Ini akan saya sampaikan di YouTube channel, ya. Dan Bapak Ibu Saudara nanti juga bisa melihatnya di dalam kesempatan Facebook, ya. Tapi itu adalah siaran tunda. Tetapi di siaran langsungnya saya akan coba di situ, dan saya coba membawa setiap anak Tuhan mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Karena itu ada hal yang harus kita bangun di dalamnya sebagai spirit. Dan di dalamnya kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saya simpulkan jelas bahwa pagi hari ini kita sudah belajar. Alkitab berkata belajar dari semut. Hai pemalas, belajar dari semut. Yang pertama, semut tidak pernah menyerah dengan keadaannya, ya. Apapun yang menjadi penghalangnya, dia akan mencoba mencari jalan dari sisi kanan ataupun sisi kiri, atau dia coba untuk melewatinya, ya. Yang kedua, belajar bahwa semut selalu memikirkan musim dingin. Sepanjang musim panas ada persiapan yang dia siapkan di ke depan sana. Artinya apa? Bahwa ia selalu bekerja keras, dia selalu berproduktif, ya. Dan yang ketiga, dia memiliki daya penciuman yang tajam terhadap gula yang ada. Nah, hal ini juga mengajar kepada kita. Ayo, kita miliki penciuman yang tajam untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan, ya, dengan mempersiapkan diri kita sedemikian rupa, ya.
Dan yang keempat, kita belajar bahwa semut mengumpulkan sebanyak-banyaknya ya. Pada musim panas dia tidak pernah berhenti. Selama musim panas dia terus bekerja ya. Karena itulah yang harusnya menjadi sebuah dorongan kuat dalam kehidupan kita ya. Tidak ada kata malas dalam kehidupan kita ya. Kemarin saya sempat agak sesak, kenapa? Karena saya pikir saya sudah fit secara penuh. Jadi saya nyuci baju saya cuci sendiri sampai akhirnya saya kelelahan nih, saya pikir seperti itu. Akhirnya diingatkan, Pak, selama Bapak masih kondisi seperti ini 2 minggu lah kurang lebih, Bapak harus istirahat. Oh begitu, minta maaf, saya bilang. Iya, akhirnya seperti itu. Tapi itu yang saya bilang, saya nggak bisa diem. Ada saja harus yang saya lakukan, ada saja yang harus saya pikirkan, ada saja hal yang harus saya coba kerjakan. Kenapa? Karena dalam prinsipnya saya tidak mau mati dalam apa yang menjadi kenyamanan saya ya. Nyaman di sini bisa karena ayo kan saya sakit, saya kan nggak bisa bikin apa-apa. No, saya harus lawan itu, saya harus bangkit itu ya. Dan akhirnya belajar dari semut. Semut itu hidup berkomunitas ya. Jangan sendirian, kita harus berkelompok, kita harus berkomunitas. Dimanapun komunitas Bapak Ibu Saudara yang ada, tetap bangun itu ya, karena kita bukan Superman, tapi kita harus menjadi super team ya. Kita harus memiliki mentor, kita harus memiliki pembimbing dalam kehidupan kita supaya kita boleh tetap kuat menghadapi kehidupan ini. Itu sebabnya dalam kesempatan setiap pagi saya rindu untuk bersama dengan Bapak Ibu Saudara ya, merenungkan firman Tuhan. Kalau boleh, itu yang saya boleh himbau. Bapak Ibu Saudara juga boleh untuk di-share ya kepada kerabat, kepada keluarga dan sebagainya ya, supaya hal ini bisa membuat setiap saudara-saudara kita yang lainnya tetap kuat ya. Puji Tuhan, terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi kebersamaan ini, dan biarlah dalam kesempatan kemudian kita bisa terus bersama untuk kita boleh menikmati hal-hal yang baik bersama dengan Tuhan di dalam doa pagi hari kita ini. Haleluya. Kita berdoa, kita bersyukur untuk hal-hal yang baik. Terima kasih loh buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara yang ada. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi dalam prinsipnya ya, bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Dan jangan pernah takut, jangan pernah kalah dengan keadaan-keadaan yang ada ya. Puji Tuhan, haleluya ya. Saya juga akan berdoa nih buat yang sakit ya. Saya diingatkan Tuhan akan hal ini. Saya nanti dalam kesempatan itu juga saya akan berdoa khusus buat orang sakit. Kenapa? Karena ada roh kelemahan yang dibangun oleh setan ya, yang membuat setiap anak-anak Tuhan itu akhirnya menjadi ketakutan, menjadi cemas dengan keadaan yang ada ini ya. Taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Percayalah, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan setiap kita semua yang ada. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan hari yang baru ini. Bapak, terima kasih buat kesempatan minggu berjalan ini, di mana kami boleh ada di dalamnya. Itu yang kami imani, itu yang kami percaya. Dan apa yang sudah kami dengar dalam kesempatan pagi hari ini, biarlah itu boleh tertanam atas kehidupan kami, sehingga kami kembali boleh bangkit, belajar dari semut yang mana sudah Tuhan ingatkan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini hamba berdoa secara khusus buat siapapun yang mengalami kelemahan fisik, yang mengalami kelemahan tubuh, sakit apapun yang dialami. Hamba tahu melalui firman bahwa itu juga adalah bagian daripada kuasa setan yang mencoba melemahkan spirit, yang mencoba melemahkan setiap roh daripada setiap anak-anak-Mu yang ada. Karena itu pada kesempatan ini aku hardik dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala roh kelemahan keluar. Aku perintahkan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah. Cancer, sakit apapun, COVID dan sebagainya, aku hardik engkau dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Keluar atas tubuh kami. Karena tubuh kami bukanlah tempat sakit penyakit, tetapi kekuatan daripada Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami semua yang ada. Hamba lepaskan doa berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan nyatakan sembuh, dan sembuhlah, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami percaya akan kuasa-Mu. Pagi hari ini pun dalam setiap aktivitas kami, dagang kami, usaha kami, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Aku hardik segala roh-roh kelemahan yang membuat
Setiap pengusaha pedagang mengalami kecemasan, mengalami ketakutan untuk apa yang menjadi usahanya. Aku harik dalam nama Yesus, kau tidak punya kuasa. Karena setiap kami diberkati Tuhan. Dan hal yang sama pun berlaku dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang memiliki usaha yang ada. Maka sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini diberkati Tuhan dengan kuasa Tuhan yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap pekerja-pekerja yang ada, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya apa yang menjadi hikmat-Mu menuntun setiap mereka yang bekerja, baik itu di dalam kesempatan di rumah saja, maka dalam kemampuan hikmat Tuhan ada promosi yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan doa berkat. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan segala aspek hidup setiap Bapak Ibu Saudara, apapun dalam kehidupan mereka, diberkati Tuhanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih sayang Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat mujizat Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat Tuhan berkati. Setiap pemimpin-pemimpin umat Tuhan juga berkati. Setiap pelayan-pelayan Tuhan juga Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Indonesia, lawat Indonesia, karena kami tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Shalom Allah turun atas bangsa kami Indonesia. Berkati juga Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo yang ada. Tuhan kiranya pakai urapi berkati hikmat Tuhan turun atas kehidupan hamba-Mu ini. Berkati juga buat Bapak Wakil Presiden Maruf Amin yang ada. Tuhan kiranya juga memberkati. Takut akan Tuhan juga turun atas kehidupan hamba-Mu ini. Kami juga berdoa buat setiap para menteri, para kepala daerah, bahkan juga TNI Polri, Satpol PP, bahkan para medis, dokter, perawat, suster, brother, semuanya diberkati Tuhan. Kami berdoa buat COVID-19 sepanjang minggu ini. Tuhan yang mengendalikannya dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu aku hardik segala roh-roh apapun yang mencoba untuk menghancurkan bangsa ini, baik melalui hoax, penolakan kepada vaksin dan sebagainya. Kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sajalah yang memberkati bangsa kami Indonesia. Bahkan apapun yang coba setan tunggangi dengan spirit-spirit hoax dan juga spirit-spirit ketakutan dan sebagainya, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kau tidak punya kuasa sebangsa kami Indonesia, karena Indonesia ada di hatinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa berkat ini. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Sekali lagi kami berdoa buat juga Pak Herman yang saat ini juga ada di dalam perawatan di rumah sakit oleh karena COVID yang ada pun sembuhlah oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Bahkan setiap saudara-saudara kami yang lainnya yang menyaksikan program ini secara langsung maupun secara kemudian, kalau memang saat ini sedang ada dalam isolasi mandiri maupun juga dalam perawatan di rumah sakit oleh karena COVID, sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Roh kelemahan aku hardik dalam nama Yesus, sembuh. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalamnya. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami boleh menyatakan dengan iman, hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini, minggu berkat, minggu mujizat, minggu pertolongan Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya, memberkati buat setiap Bapak Ibu Saudara bersama dengan suami, istri, keluarga, bahkan juga bersama dengan anak-anak, mantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa tuamu, masa mudamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.